Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini malam kita biasa ini ngopi di rumah cinta ini antara Kang Dwi, Kang Adi dan anak saya Danang ini. Dan tentu ngopi tidak sekedar ngopi, tetapi dibikin untuk sebuah diskusi musyawarah dalam kaitan ya pernik-pernik kehidupan, bahkan kadang sampai subuh. Dan kali ini lain, jadwalnya saya angkat ke konten GNDW Channel menjadi sebuah inspirasi bagi setiap kita dalam isu kehidupan. Tentu masing-masing punya cerita tersendiri, tetapi bertiga ini sebagai mekanis. Mas Dwi ini sama Mas Adi ini bengkel, dan Danang ini aneh, dulu di pesantren sini lama, berapa tahun? 6 tahun, Pak. 6 tahun, dan tidak pernah ada hubungannya dengan HP, tetapi dia mekanik dari HP. Dan untuk apa ini kami siarkan? Untuk menjadi pertama inspirasi, yang kedua sebuah tawar. Siapapun yang mau belajar tentang dunia mekanik motor dan HP, please welcome to my word of Rumah Cinta Semarang. Nanti sambil jagong, sambil ngopi, nanti bisa share soal bagaimana Anda bisa beli motor. Ini juga membantu orang ya. Uang terlalu lemah menurut saya dibanding pelayanan yang kita tunaikan. Ini Mas Adi dulu, Mas Di dulu saya nyebrok tua. Ceritanya piye kok iso bengkel itu? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah telah memberikan waktu buat saya. Ini mau sedikit cerita tentang perjalanan karir, pekerjaan, hidup. Ya, memang tidak sengaja juga. Saya tahu itu ilmu dari siapa ya, Pak? Bisa sampai ke saya sebagai custom motor. Custom motor saya pembuatan dari CB, motor gede, motor chopper, motor jetstyle. Juga saya mengerjakan di suatu jasa chrome, juga di cat juga. Tapi karena dibite Mas Dwi, dari umur berapa asalnya dengan kerja apa gitu loh? Oh, itu dari saya juga tidak tahu sih Pak, tidak tahu dari mana. Hobi itu dari bakat saya. Memang dulu saya kerjakan di perbankan, Pak. Bank. Saya di bank itu 15 tahun, cuma ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat ilmu. Saya jadi kok ternyata di perbengkelan kasih saya itu lebih enjoy, lebih enak. Tapi kan ono sing digondeli sih pertama itu. Gitu. Ceritanya gimana? Jenengan ikut apa dulu gitu? Sebelum bisa bengkel itu? Cuma di bank aja, Pak. Enggak, bengkel itu bisa menjadi mekanis itu kan jenengan coro kena melu sopir sopo gitu. Oh, dulu itu pernah saya memang ikut di suatu proyek, Pak. Di suatu proyek itu ada cat, mengecat, cara mengecat buku itu gimana, melamit gimana. Setelah itu ya saya kembangkan sendiri, Pak. Lewat teknologi apa itu sekarang yang canggih, youtuber. Nah, itu. Setelah itu saya belajar dari kita lihat dari YouTube cara pengecatannya gimana. Cuma itu guru saya di situ semua, cara pengolahnya itu buat custom motor itu gimana, rangkanya itu gimana, pengelasannya gimana. Juga belajar dari cara pengelasan listrik juga. Oh, berbagai sumber ya, Yeah. Ada yang langsung, ada yang melalui. Iya, gitu. Iya. Lah kalau soal mesinnya, Kalau mesin itu ya saya itu kerja sama dengan seorang teman, yaitu Kang Adi. oh iya, mono. Iya. Sampai sekarang. Iya, kita itu satu paket. Kalau satu saya juga di satu customing aja, pengecatan, rangka gitu. Kalau teman saya di bagian mesinnya. Jadi satu tim. Kita jadi bengkel itu sekali motor masuk udah boleh keluar. Tapi saya dengar jenengan itu juga sempat
ya piye ya, dodolan manuk barang. Oh iya, Mbak. Terus ono meneh nandur-nandur Iya, juga Mbak. dikisahkan sedikit. Oh iya. Karena bagus antara teknis dengan dunia seperti itu kan lain Iya, gitu iya. ya. Memang saya tuh wataknya kan seorang suka yang berbisnis, Eh, bertaruh gitu. eh, Nah, kayak jualan burung itu memang saya waktu dulu tuh saya pengen usaha sendiri. Kalau yang kayak berkebun itu cuma untuk menenangkan hati, melihat hijau-hijau. Gitu. Itulah saya begitu di bengkel juga saya menyejukkan hati saya di kebun itu. Wah, kuwi ono urute anu gak Mas? Rumah tanggamu berapa? Itu ya tidak ada sih, Pak. Ya udah kita jalani aja. Om direkod ini keluarga. Jadi anakmu berapa sekarang? Itu anaknya saya dua, Pak. Dua. Udah jadi semua, Pak. Tapi sekarang ini kan saya sudah mau cari ilmu lagi nih, Pak. Ilmu baru ini, Pak. Jadi juga menyediakan pembuatan plafon PVC. Oh, yang baru Iya, ya. yang baru terkenal keren sekarang. Itu bagus. Plafon PVC. Ya udah tahu nih ilmu saya dari mana ada tahu. Cuma saya hidup itu kita harus mencari ilmu. Iya, terus menerus. Iya, Pak. Long Jangan life. sampai berhenti. Long life education. Semua saya multifungsi gitu ya. Orang multifungsi, multi talenta. Oh iya. Ya, sekarang giliran ya, karena kau sebut Iya, Pak. Kang Adi nih. Iya. Jadi kan anu Kang Adi bercerita mula bukane itu kan menurut learning jenengan punya orang tua yang juga punya bengkel. Iya. Dulu orang tua berbisnis dari kecil. Dari kecil udah usaha perbendalan. Dari bengkel sepeda sekarang menuju ke motor. Sudah berapa tahun ya? Sepeda ontel itu? Iya. Sepeda ontel dulu pertama kali. Umur berapa jenengan? Masih kecil. Masih kecil. Terus kembali lagi ke dunia motor. Dan itu didukung pendidikanmu ya? Kalau pendidikan malah melenceng dari pendidikan, Jurusanmu apa sekolah? malah sampai sarjana Lah ya, jurusan apa? ekonomi. Oh, Melenceng itu. ngurusi motor. Ya belajar dari bengkel tuh ya rutinitas di rumah ya mau nggak mau lihatnya bengkel. Ada pesona apa yang kau rasakan? Karena itu ya dari puasan terus senang melihat apa benerin motor, orang yang benerin motor suka ya itu Kebahagiaan. Wow. Terus anu ketemu Kang Dwi itu gimana ceritanya? dulu ya ngelamar kerja Di bengkelmu. ya itu kan dulu belum bisa Pak. Terus melu terus iso gatean gitu ya. Cocok Berarti wong cerdas ya. ya mungkin rasa ingin belajarnya ingin tahunya Kuat. cepat nangkap. Nangkap gitu. Ini partner ini Mbak. Iya. Upin Mbak. Selalu berdua. Gitu ya. Ini kok podo jumblune iki lho. Anu ya Mas Dwi ya dan Mas Adi Kerso ya, kalau nanti di pesantren ini kita buka semacam pelatihan kecil yang mungkin hanya mengarahkan jenengan lihat atau ini kamu harus ini ya seperti proses jenengan melu Kang Adi ya. Nanti ilmu ini nanti bisa berkembang kemana-mana dan itu menjadi persaudaraan nanti di rumah cinta. Terus Kang Adi harapanmu terhadap apa ya anak-anak bangsa ini berkaitan dengan ya suka duka yang kau alami juga anak-anak milenial sekarang, saran juga. Saran apa namanya? Kalau anak-anak sekarang kalau rasain tahunya
kemungkinan harus dipublikasikan ke kreativitas, lalu bisa berkembang ke skill-skill apa yang punya hobi masuk itu kembangan juga, mungkin bisa untuk masa depannya. Iya, oke. Terima kasih Mas Adi. Ini teman-teman, bagi anak-anak semua yang menyaksikan liputan ini menjadi inspirasi bagi Anda semua dalam membayar proses. Dan kalau saya ketemu Mas Adi dan Mas Dwi kan wis dadi. Kembali ke sebelahmu ini, Danang ini. Ini juga lama Anda ketemu saya. Saya juga sebagai guru juga rindu. Mungkin dia dalam sunyi di mana itu juga rindu, karena di sini 6 tahun. Tapi tahu-tahu ketemu lagi dia bisa menyervis HP dengan tingkat ngai rezeki akeh lah. Dan dapat jodoh yang baik hati. Amin. Lah muga-muga anu Danang nggih mular iki lah. Iki barang. Amin ya. Monggo Danang berkisah dari mulai latar belakangmu kan Abah anak saya ini kan ora ono hubungannya kuwi blas. Ini teman-teman Danang ini yang ngomong anak saya mulai Gusanek sampai yang terakhir. Monggo Danang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi itu juga teman seprofesi juga, dulu jual burung tapi dia. Mas Adi ini tahu-tahu ya dia juga timnya Mas Dwi, akhirnya kita kenal ngobrol walaupun beda profesi tetapi dalam obrolan kita nyambung lah, istilahnya saling bermanfaat, saling seduluran. Ya seduluran kalau kasih apa ya, asal untuk mula bukanya. Perjalanan handphone ini awalnya sih dulu sudah lama banget sebelum nikah sih, alumni dari Abah di rumah. Mungkin bakatnya belum kelihatan, tapi kita main ke tempatnya temen, terus kita suka apa yang dikerjakan temen, akhirnya lama-kelamaan jadi niru. Nah, prosesnya seperti anu ya, Mas Dwi ke Mas Adi gitu ya, soal motor beda. Kalau Mas Dwi kan melamar kerja tadi ya. Kalau saya menantang pekerjaan sebetulnya. Jadi di mana handphone ini orang sudah istilahnya mengutak hal-hal kecil itu pada apa namanya, tidak sabar di situ lah. Karena saya jebolan pondok ya, jadinya ya ilmu sabarnya insya Allah ada lah. Dengan kesabaran, disambung teliti, itu kita bisa melihat sesuatu apapun bentuk itu kecil apa rumit, itu bisa kita temukan di mana kita menyukai sesuatu itu. Nah, akhirnya meranah pada sistem software, padahal saya juga untuk laptop juga tidak bisa apa-apa, tapi mau tidak mau kita harus kenal dunia laptop juga, karena handphone ini punya dua nyawa, satu hardware, yang satu software. Untuk yang hardware kemungkinan otodidak bisa, tapi untuk software kita harus update itu ya intinya kita harus mau tidak mau dijejali laptop harus tahu. Cuman untuk operation system semuanya ya mustahil untuk tahu, karena untuk laptop ini butuh pembelajaran lebih dalam. Berarti bisa HP bisa laptop kamu? Nah itu kan udah mau tidak mau harus masuk ke sistem softwarenya di laptop, karena itu untuk nyawanya kok. Nyawa softwarenya biar dia sinkron dengan sistem hardware-nya. Nah pengalaman itu saya dapat ya
mungkin Mas Dwi juga banyak tahu tentang handphone juga, cuman dia tidak punya ilmu sabar karena dia tidak di pesantren, jadi mumet dia mumet. Nah, akhirnya dibawa ke saya, lah saya ya sabarlah nangani hal-hal seperti itu. Akhirnya ya itu pekerjaan yang tidak semua orang mau dalam bidang itu. Terus kamu kan pernah ke Sumatera juga itu? Ya. Itu sebelum atau sesudah? Itu ya karena menanti jodoh tidak dapat akhirnya ya kita traveling kelana. Ya. Nah itu cabutnya ke Sumatera itu sebetulnya ada problem internal, cuman saya coba masuk ke Sumatera ini ternyata di sana banyak pelajaran yang kita petik ketika di Jawa, karena di Sumatera ini ngeri. Satu, tempatnya juga seperti itu, mungkin kita banyak uang tapi tempat sana enggak kayak di Jawa. Untuk jangkauan ke kotanya agak susah. Ngopi ini angel ya? Jalan ngopi ada Bah. Cuman untuk temen ngopinya susah juga. Paling kita berteman dengan petani-petani sawit. Terus saya punya pemikiran ketika saya pulang di Sumatera itu saya harus lebih on ketika di Jawa, menghindari hal-hal yang kurang positif, mungkin tidak membawa mudarat. Ya kita masuk ke keseriusan hidup di Jawa, karena kita sudah di penjara di Sumatera itu ikut tani sebulan rasanya kayak setahun. Makanya begitu saya pulang ke Jawa itu saya punya etikat untuk bangkit dari kelemahan saya. Akhirnya ya dari handphone ini saya mulai kayaknya suka nih muter-muter seperti itu, dan tidak menyita waktu juga. Maksudnya kita bisa kerjakan ketika waktu malam atau ya kita sambil berkeluarga sambil bekerja seperti itu ya. Makanya itu gempuran dari Abah tuh dulu waktu di sana seperti itu, di Sumatera seperti itu, akhirnya menemukan nilai di Jawa ini saya harus bersungguh-sungguh karena kalau tanding ya? Ya harus tanding Pak. Pernah nggak sepanjang nggak ketemu Abah terlintas kangen seperti itu? Itu kebetulan lewat mimpi Bah, sebetulnya masalah kangen itu saya mimpi saya kok pengen ke Abah. Nah terus kebetulan momennya juga ini sama Mas Adi sama Mas Dwi juga, kita bareng-bareng ke tempat Abah lah. Ini Mas Adi Mas Dwi awalnya saya yang ajak ke Abah, terus akhirnya ya di situ untuk kreativitas bengkelnya ini Abah juga perlu juga supaya bisa ditularkan katanya seperti itu. Iya. Nah HP itu ya itu Bah ya dari sabar tadi Bah, sebetulnya saya enggak ada jurusan sekolah HP itu enggak ada. Saya Mas Dwi itu juga, kalau Mas Dwi sih kemungkinan dari linknya itu dia kantoran, saya ya apalah yang arep jalanan arep kuli ya ora wani, arep pabrikan ya ora seneng. Ya akhirnya ambil langkah yang dimana di situ kita nyaman. Ya maksudnya handphone itu ya itulah perjalanan handphone itu. Kalau kita teliti, sabar dalam menangani hal-hal apapun, mungkin tidak di handphone, mungkin motor Mas Adi ya, sama di motor itu ketelitian bersama kesabaran. Nah, kamu dapat kesabaran dari mana? Sabar mungkin didiang dari orang tua ya. Kalau saya memang Kang Dwi dan Kang Adi bisa seperti itu melalui kesaksian. Satu menangani masalah yang langsung, yang kedua melihat seperti profil ayahmu, mungkin Mas Adi juga melihat peristiwa yang ada di bengkel itu. Jadi cinta itu butuh ranah kesaksian, bukan teoritik gitu.
Ya, dan itulah yang menjadikan penjenengan semua dalam kaitan ini sampai bisa, dan bisa seperti itu ini penjenengan bisa supaya dibeli oleh anak-anak bangsa ini supaya membayar proses seperti itu. Iya, Ya, iya. supaya tidak saranmu apa terhadap anak-anak muda ini? Saran saya terutama ini yang mau masuk belajar itu anak-anak tari sufi Ya, apa? tari sufi juga umum juga apa yang kan kudu ono minate to. Oh iya. Sebelum capek dulu bisa. Ya, saya setuju aja asalkan dalam konteks ini kita tidak mengagumkan sambil jalan. Insya Allah yang intinya itu membuat aku sendiri tidak terbebani dengan adanya pembelajaran ini. Jadi untuk waktunya nanti bisa diatur. Ya, untuk tempatnya lagi diproses Abah. Ya, sementara itu aku juga belum tahu dengan diriku saya ini ahli atau enggak, tapi saya kalau ditangani kasus HP mati, insya Allah saya bisa betulin. Ya, itu kewenangan ini. Ya, kembali Kang Dwi ini. Ya minta saran lah terhadap anak-anak muda yang berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat generasi muda ya, anak-anak muda. Jadi yang penting itu kita itu jangan menyerah dengan hidup. Siarannya karena ini semua bersaudara bersama ya, ngopi bareng. Dan next time lain waktu nanti bisa sambil langsung jadi siarannya dengan montok. Danang juga sambil memberikan contoh ini HP mati ini, tapi ini bisa dinyalakan. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman terima kasih. Ini Mas Dwi, Mas Adi dan Danang. Usul satu ya. Bisa jadi yang mau belajar bawa handphonenya yang rusak mungkin bisa kita selesaikan bersama di rumah cinta ini ya. Karena Danang ini seringkali kesini pada jam-jam yang tidak jelas. Seperti Kang Adi sama, ini sama. Kadang ya ketemu saya seperti ini, kadang juga enggak, sama Gus Saeng ngopi sama anak-anak saya. Dan betapa indah saya merasakan suasana seperti ini, saling berbagi, saling bersaudara. Terima kasih dan semangat semuanya. Ini Ajib ini orang bertiga ini, Allahumma sholli dan I love you too. Ya, terima kasih. Dan silakan like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel untuk melihat mozaik peradaban Indonesia yang indah dan adiluhur. Sebagaimana anak-anak bangsa, salah satunya adalah Mas Dwi, Mas Adi, dan Danang sebagai inspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.